Ana kidung rumangsang wengi teguh ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun paneluhan. Halo sahabat pasar horor PHC, salam sehat selalu, salam damai selalu, dan salam horor selalu. Aku yang biasa dipanggil teman kuliah Kusin, kuliah di salah satu perguruan tinggi pertanian di Florida Southern College, mengambil jurusan sitrus atau ilmu jeruk. Aku sebenarnya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Aku lahir di Jogja, tapi karena 1-2 hal aku pindah rumah ke Surabaya dengan bapak ibuku. Aku bisa kuliah di luar negeri karena kebetulan dibiayai saudara sepupu ibuku yang juga jebolan ilmu pertanian, tapi dulu kuliah di Jawa Barat. Aku berminat untuk memilih jurusan tersebut, mengingat negara kita negara yang subur, tapi tingkat daya tahan kesehatan masyarakat masih di bawah rata-rata dunia. Untuk terapan menjelang skripsi, aku bekerja sama dengan seorang petani di seputaran Bandung untuk mempraktekkan ilmu yang kudapat dari mancanegara itu. Aku menyewa rumah yang dekat dengan lahan penelitianku tentang temuanku, yakni varietas jeruk organik untuk segala musim, yang sekaligus menjadi judul skripsiku. Rumah yang kusewa itu modelnya tahun 80-an, cukup besar dan bersih. Sewa per bulannya pun terhitung cukup murah. Halo papa, aku sudah dapat tempat tinggal, nyaman dan bersih, murah lagi. Kalau papa mama ada waktu main kesini ya, alamatnya ntar aku SMS, kataku di sambungan telepon. Iya Cynthia, yang penting kamu nyaman, beli makannya gampang, dan bisa menjaga kesehatan, tutur papaku. Kalau urusan makan, aku masak sendiri pak. Sayur dan tahu tempe di daerahku banyak, sambungku lagi. Syukurlah nak. Lalu aku matikan sambungan telepon ini. Seharian ini aku melakukan pembibitan ditemani Pak Asep, petani sekaligus yang punya lahan perkebunan yang aku sewa. Aku senang sekali di dalam mempraktekkan ilmu yang kudapat, yaitu teknik pembibitan. Sore ini sekitar jam 5 aku mandi, terasa dingin banget airnya. Sambil masih menggigil kedinginan, aku gantung handukku pada jemuran kecil di dekat kamar tidur. Aku mencatat semua kegiatanku hari ini sambil makan gorengan tahu. Aku sudah 4 hari menempati rumah ini. Bukan hanya dingin, namun juga tenang dan nyaman. Belum lagi saat duduk di teras sambil melihat pemandangan pegunungan, betapa bahagianya hidup ini. Tidak terasa jam sudah menunjuk di angka 7 lebih, aku menuju dapur karena waktunya makan malam. Pasti nikmat walau dengan lauk seadanya. Setelah selesai, lalu aku buka Google di HP-ku, searching supermarket yang terdekat dari sini. Ada, tapi agak jauh. Paling dekat di desa sebelah, itu pun supermarket kecil. Ya udah, mungkin besok aku ke sana, pikirku. Aku pun melanjutkan searching topik yang lain sampai rasa kantukku tiba. Aku rebahkan tubuhku sambil kutarik selimut tebal itu. Entah sudah jam berapa, aku terbangun setelah mendengar suara motor melewati depan rumah sampai suara itu menjauh lagi. Memang di sini suasananya sangat sunyi, sehingga jika orang berjalan pun bisa terdengar. Aku pun tidur kembali sambil menikmati lagu-lagu yang kuputar di HP-ku. Besoknya, setelah mandi dan lain-lain, aku duduk manis di teras rumah sambil chattingan dengan temanku Nita. Dulu teman SMA di Jogja, dia rupanya kuliah di Bandung. Sambil minum teh hangat, ku makan singkong yang diberi Bu Asep tadi. Akhirnya Nita telepon aku. Halo Ta, tumben telepon pagi-pagi. Emangnya kamu gak ada kuliah? Tanyaku. Iya nih, aku hari ini gak ada jadwal,
By the way, suaramu putus-putusin, ujar dia. Maklum ta, aku kan di desa, jadi sinyalnya sering ngedrop gitu. Kamu kapan kesini? Asik loh, jelasku. Aku katakan pada Nita tentang bagaimana sejuknya di sini, pemandangannya juga amazing banget, dan lain-lain. Dia bilang kalau ada waktu 3 hari kosong, pasti kesini. Akhirnya, kami menyudahi ngobrol jarak jauh itu. Nyantai teh, tiba-tiba suara Mang Deden dari samping rumah. Iya Mang, lagi siap-siap ke kebun, ucapku. Oh iya Mang, kalau Mang Deden ke arah supermarket, aku nitip belanjaan dong. Iya teh, siap atuh. Sekarang juga boleh, kata Mang itu. Ini Mang, catatan yang akan dibeli, dan ini uangnya. Sekalian beli rokok untuk Mamang dan Pak Asep ya, suruhku pada dia. Oke teh, siap. Lalu dia pergi. Kutengok jam di HP, sekarang jam 8 kurang. Aku bersiap-siap ke kebun untuk kembali memantau perkembangan benih yang kemarin aku semai. Baru sebentar, tiba-tiba ada suara seperti pisau jatuh ke lantai. Aku cukup kaget, lalu aku bergegas masuk ke dalam rumah. Sambil aku lihat ke sana kemari, belum kutemukan benda yang menghasilkan suara tadi. Ketika aku masuk dapur, memang benar, ada pisau sudah tergeletak di lantai dekat pintu dapur. Kok bisa jatuh? Masa ada kucing atau tikus sih? Atau jangan-jangan ada hewan buas masuk rumah? Pikirku sambil bergegas menuju ke teras kembali. Oke, nanti biar Mang Deden atau Pak Asep yang mencarinya di dalam rumah. Sekarang, mending aku tutup semua jendela dan semua pintu penghubung antar ruang, termasuk pintu depan. Kemudian aku berjalan kaki menuju kebun jerukku. Kalau aku berhasil dengan eksperimenku ini, jeruknya akan aku beri nama jeruk Shine. Kayaknya keren deh, gumamku sambil senyum-senyum sendiri. Pagi Pak Asep. Sekarang kita cek perkembangan ya Pak, kataku sambil berjalan beriringan dengan Pak Asep menuju ke kebunku. Setelah aku teliti dengan seksama benih-benih itu, aku lalu menceritakan hal pisau jatuh tadi saat di rumah. Iya teh, nanti saya carinya dengan Deden, kata bapak itu sambil mencangkul tanah di sini untuk persiapan menanam benih-benih jeruk Shine 3 hari lagi. Dari jauh sudah terdengar suara motor Mang Deden. Tidak lama kemudian dia nyampe di gubuk dekat kebunku ini. Ini teh, ada semua yang dicari. Saya taruh di teras aja ya teh, kata dia. Ini kembalian uangnya, dan ini rokoknya teh, tambahnya lagi. Iya Mang, rokoknya diambil saja, belanjaannya di teras saja, kataku. Kemudian Pak Asep mengambil rokoknya dengan Mang Deden, sambil mengajak Mang Deden untuk mencari hewan di rumahku. Jam 12 siang, aku berjalan pulang sambil diikuti kedua bapak itu. Silakan duduk Pak, silakan Mang. Saya dengan Deden langsung mencari sekarang saja ya teh. Mereka pun masuk berdua, sementara aku tunggu sambil duduk di teras. Tidak lama kemudian, mereka berdua keluar dari dalam rumah. Pak Asep bilang kalau sudah dilihat tiap bagian rumah, termasuk kolong dan tempat tersembunyi juga tidak ada. Bahkan di atap pun tidak ada apa-apa. Intinya aku diminta untuk tenang dan tidak boleh takut. Pokoknya aman, kata mereka berdua. Termasuk bila ada orang jahat misalnya, aku diminta langsung teriak saja karena pasti kedengaran oleh kedua bapak tersebut. Rumah Mang Deden berjarak 20 meter dari rumahku, sedangkan rumah Pak Asep sekitar 35 meter dari rumahku. Baik Pak, Mang, hatur nuhun, kataku mengakhiri pembicaraan dengan mereka. Pak Asep kembali ke kebun, sedangkan Mang Deden membuat kandang ayam di rumahnya. Singkat kata, hari ini tidak ada kejadian yang aneh seperti pisau jatuh tadi. Semuanya wajar sampai aku terlelap di malam hari. 3 hari berselang, aku bangun pagi dengan segar dan nyaman. Setelah mandi, sarapan,
dan bersih-bersih rumah, aku pun ke kebun dengan penuh harap benih-benih penemuanku akan tumbuh sesuai target. Setelah sampai di tempat persemaian, ternyata benih-benih itu tumbuh lebih bagus dari yang aku kira. Lalu Pak Asep membuat lubang di tanah, sementara aku yang meletakkan benih itu kemudian ditutup kembali dengan tanah oleh dia. Begitu seterusnya, sampai lahan kebun yang kusewa tersebut penuh tak tersisa. "Ini Pak, sisa benihnya bisa ditanam kalau Bapak mau," kataku pada dia. "Mau teh, mau banget," sahut Pak Asep sambil menerima sebungkus benih dariku. "Hatur nuhun teh." "Iya Pak, sama-sama." Lalu aku melangkah kembali ke rumah. Tidak terasa sudah waktunya makan siang. Aku masuk rumah menuju ke dapur, sambil melihat jam dinding, ternyata sudah jam 2 kurang. Setelah makan dan mencuci piring, aku hendak mengambil air minum. Namun, kulihat di dekat pintu belakang ada beberapa tetes darah segar. Aku cukup terkejut. Dari mana darah itu sampai di sini? Gumamku. Lalu aku mengambil tisu, selanjutnya aku bersihkan. Sepertinya sih masih baru darah itu karena belum kering. Setelah minum, aku kembali ke dapur untuk mencuci gelasku. Kembali kulihat ada ceceran darah sekitar 4 tetes di tempat yang sama. Sejujurnya aku menjadi ketakutan dan lari keluar. Aku langsung panggil Mang Deden dan syukurnya dia mendengarnya. "Mang, itu lihat sendiri ada ceceran darah 2 kali. Yang tadi sudah aku pel, lalu ada lagi." Bergegas dia melihat di seputar dapur dan pintu belakang, termasuk ke dalam gudang segala, tapi hasilnya nihil. Setelah bersihkan pakai tisu, kemudian dia duduk sambil nungguin di tempat yang sama, bahkan plafon atap pun tidak lepas dari pengamatan dia. Ditunggu Mang Deden sampai hampir 2 jam, tidak juga ada tetesan darah lagi. Ya udah, aku suruh sementara berhenti dulu, dan kalau ada apa-apa lagi akan kupanggil kembali. Dia pun mengiyakan. Setelah dia pulang, aku pun mandi mumpung masih jam 4 atau jam 16. Kalau agak nanti, pasti air mandi sudah dingin banget. Setelah mandi, aku membuat teh hangat dan pastinya akan nikmat banget kalau diminum bersama singkong goreng sisa tadi pagi. Setelah beres semua, aku nyalakan laptop, lalu melihat matriks yang telah kubuat. Isinya teknik pembibitan, teknik penanaman, teknik cara pengairan, teknik pemangkasan, sampai ke manajemen perkebunan. Setelah aku isi data harian pada timeline-nya, maka terlihat grafik dan analisis sementara. Suhu ruangan rasanya dingin banget, padahal masih jam 5 kurang dikit. Aku kembali membuat simulasi estimasi hama tanaman jeruk beserta solusinya. Tiba-tiba pintu belakang ada yang mengetuk. Tok tok. Tok tok tok. Aku bergegas ke belakang. "Siapa ya?" Tidak ada sautan. Aku coba tidak membuka pintu dulu, tapi pintu itu diketuk lagi. Tok tok tok. "Siapa yang mengetuk pintu? Ngomong dong," kataku. Kutunggu 5 menit tidak ada sautan dan ketukan, akhirnya aku kembali ke ruang tengah. Perasaanku sebenarnya sudah gak enak tadi itu, untung gak aku buka pintunya. Kutunggu suara itu lagi sambil laptopan, dan sampai jam 8:30 aman-aman saja. Aku pun masuk ke kamar, kutarik selimutku untuk mengurangi dinginnya udara malam ini. Besok paginya, aku terbangun karena HP-ku berdering. Saat kulihat, ternyata mamaku yang menelpon. "Halo mama, lagi apa?" kataku. "Oh iya ma, aku baik-baik saja kok. Kalau sarapan belum, kan baru saja bangun tidur ma." "Oh, oke ma. Salam buat papa ya." Lalu telepon aku matikan. Tanpa sengaja, kulihat Mang Deden dari jendela kamar yang kordennya terbuka sedikit. Ngapain dia seperti itu? Dia mengendap melewati samping rumah, dan selanjutnya aku tidak bisa melihatnya lagi. Aku keluar kamar menuju pintu depan sambil berjingkat perlahan, lalu aku buka pintunya.
Selanjutnya aku melangkah ke arah samping rumah, di mana tadi dia juga mengendap-endap di situ. Ketika aku mau berbelok ke samping rumah, jantungku seakan terhenti, aliran darahku terkesiap. Persis di hadapanku, ada seorang perempuan seumuranku berdiri diam dengan muka yang tidak terlalu jelas karena sebagian tertutup rambutnya yang panjang. Aku refleks balik badan, lalu berlari sambil teriak. Beberapa saat kemudian, Mang Deden dan Pak Asep datang sambil membawa pemukul. Ada apa? Ada apa teh? Ada perempuan di situ. Sambil aku menunjuk ke arah samping rumahku. Dengan gesitnya, Mang Deden langsung ke arah yang kumaksud. Gak ada siapa-siapa teh, kata Mang Deden. Aku lalu masuk rumah mengambil minum dengan nafas yang masih tersengal. Setelah lebih tenang, aku kembali ke depan. Aku bilang pada mereka berdua mengenai ciri-ciri perempuan asing itu. Jangan-jangan orang itu ya, tapi itu sudah lama banget, kata Mang Deden pada Pak Asep. Aku pun tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Mungkin tadi itu gadis gila yang mereka maksud. Aku pun kembali masuk ke rumah untuk mandi dan sarapan. Setelah selesai, aku bergegas ke kebun karena pengen segera lihat jika ditanam di tanah. Hanya sebentar berjalan aku sudah sampai, lalu aku mulai potret tanaman-tanaman itu. Ini luar biasa. Baru ditanam kemarin, hari ini sudah mulai tumbuh akar kecil. Aku kais tanahnya pelan-pelan agar tidak terlalu padat seusai disirami dengan gembor. Sampai sore, aku baru selesai merawat tanaman bagiku sambil berjalan pulang dengan hati yang gembira. Setelah mandi dan sekalian makan, lalu aku duduk santai di teras. Rasanya agak mengantuk, mungkin karena kecapean kali. Apa sebaiknya aku rebahan saja di kamar? Pikirku sambil aku kunci pintu depan. Aku rebahkan tubuhku di kasur, enak sekali punggungku bisa lurus begini. Kali ini aku tidak menyalakan laptop karena kebetulan sinyal internet lagi nggak bagus. Aku nggak tahu ini jam berapa. Antara tidur dan enggak, samar-samar aku mendengar suara antara tangisan dan rintihan. Asal suara itu juga berubah-ubah. Tadi dari arah belakang, baru saja dari arah depan. Bulu kuduku mulai berdiri. Suara itu sekarang malah berasal dari atap rumah. Tepatnya suara tangisan kesakitan hingga menyayat hati yang begitu dalam. Malam ini aku merasa sangat ketakutan. Nafasku tidak teratur lagi, tapi sekuat tenaga aku melawannya. Aku harus bangkit berdiri. Kulihat jam di HP menunjuk di angka 18:44 menit. Aku keluar kamar menuju ruang tengah. Aku nyalakan laptop, lalu ke dapur mengambil air minum. Lalu aku ambil piring berisi tahu goreng itu, kemudian ku bawa ke ruang tengah juga. Aku buka data kerjaku. Entah sudah berapa potong yang sudah kunikmati cemilan ini ketika aku dengar suara langkah kecil di teras depan. Langkah itu hanya berkutat di sekitar pintu, tapi tidak segera mengetuknya. Aku sudah tahu sekarang kalau itu bukan manusia. Aku harus kuat, tetap tenang, dan keep smile. Suara itu masih saja terdengar. Semenit kemudian aku berdiri menuju ke pintu depan. Bulu kuduku sudah berdiri semua dari tadi. Kuputar anak kunci itu, lalu kubuka daun pintunya, dan tidak ada siapa-siapa. Kututup kembali pintu itu sambil kukunci, lalu aku menuju ke ruang tengah untuk kembali bekerja di komputer tenteng itu. Agak lama aku di situ, kemudian aku bawa piring berisi tahu tersebut ke dapur, sekalian aku minum air putih lagi. Di saat aku keluar dari dapur mau belok ke kamar mandi, dadaku kembali berdetak kencang. Ada satu sosok perempuan berbaju putih, dengan mukanya yang sebagian tertutup oleh rambutnya itu, sudah berdiri di situ. Aku yang sudah gemetaran ini mencoba tetap bertahan. Kulihat gaun putih di bagian paha atasnya berlumuran darah segar. Mengapa sosok itu berdarah? Pikirku. Ku beranikan diri untuk menatap wajah sosok itu, dan benar dugaanku. Dia tampak menangis, pipinya sudah berlinang air mata.
Terpaksa aku beranikan untuk berucap. Aku mungkin bisa menduga kamu karena apa bisa seperti itu. Tapi, kenapa kamu menemuiku? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tiba-tiba sosok itu lenyap entah kemana. Setidaknya malam ini aku berhasil mengalahkannya. Iya, benar mengalahkan. Mengalahkan ketakutanku sendiri. Lalu aku masuk ke kamar mandi. Tatkala aku mau melangkah kembali ke ruang tengah, aku sempat melirik di lantai. Ada beberapa tetes darah segar di situ. Aku bergegas ke kamar tidur. Ku ambil beberapa lembar tisu, lalu aku kembali untuk membersihkan darah itu. Setelah beberes dan berbenah, aku melangkah ke kamar tidur. Pagi sekitar jam 9, aku sudah di kebun. Hatiku sangat gembira ketika kulihat di tanah itu sudah muncul tunas-tunas kecil yang mengarah ke langit. Mungkin dia sedang memohon kepada Sang Ilahi agar semua kehidupan di muka bumi ini disehatkan jiwanya dari penyakit hati. Lamunanku buyar ketika Pak Asep menyapaku. Sudah sarapan teh? Pak Asep, sudah Pak. Tanpa menunda waktu, kuceritakan kejadian yang kualami semalam pada dia. Lalu Pak Asep berkisah bahwa 15 tahun yang lalu, di rumah itu ada gadis yang diperkosa oleh 2 lelaki bejat. Mungkin karena tidak dapat menahan rasa sakitnya, terlebih jiwanya yang terguncang karena malu, perempuan itu memilih jalan pintas dengan menggantung dirinya di rumah tersebut. Nama perempuan itu siapa, Pak? Tanyaku pada dia di tengah ceritanya. Almarhumah bernama Andara, anak dari pemilik rumah itu yang akhirnya dijual kepada saya. Baiklah Pak Asep, terima kasih sudah mau mengatakan apa yang terjadi di rumah tersebut. Sama-sama teh. Jawab bapak itu kembali menyirami tunas-tunasku yang segar dan lucu-lucu tanpa dosa. Petang sekitar jam 18 kurang, Mang Deden nampak akan lewat dengan motornya. Mang, tunggu sebentar, pintaku. Setelah orang itu duduk di teras, aku melanjutkan berkata, Mang, seperti biasa, besok tolong belikan di supermarket ya, kataku sambil menyodorkan catatan belanjaan dan beberapa lembar uang 100 ribuan. Oh iya Mang, sekalian di situ jemput seorang perempuan yang namanya Nita ya. Kesananya jam 10 ya Mang, biar bertepatan Nita sudah sampai di supermarket tersebut. Siap Teteh Cynthia, jawab Mang Deden sambil pamit pulang. Seperti biasanya, aku sudah di depan laptop sambil menyalakan sambungan internet. Mumpung sinyal lagi bagus, pikirku. Kulirik jam menunjukkan 19:45 atau hampir jam 8 malam. Tiba-tiba, ada bercak darah di meja dekat laptopku berada. Aku tersenyum sebentar, walau sebenarnya bulu kuduku sudah pada berdiri. Mbak Andara, sekarang aku makin tahu tentang diri Mbak. Laki-laki biadab itu sampai sekarang masih di penjara. Semoga Mbak Andara sudah tenang kembali. Mbak tunjukkan saja, sebenarnya jasadnya itu di mana? Tanyaku dengan keringat yang sudah membasahi kulitku. Sekitar 10 menit, muncullah sosok itu di dekat dapur, kemudian matanya mengarah ke atap sambil tangannya juga menunjuk pada satu titik di plafon atap itu. Selanjutnya dia menoleh ke arahku, lalu lenyap. Aku sudah tidak melihat raut wajah sedih lagi. Aku pun membersihkan meja yang ada tetesan darah itu dengan tisu. Pagi ini kebetulan Pak Asep main ke rumah. Silakan duduk Pak. Ada apa? Tanyaku. Teh, pupuknya sudah tinggal sedikit. Saya tidak berani beri pupuk sembarangan, kata dia. Oh, itu Pak, silakan diambil di ruang tengah, kataku sambil berjalan menunjukkan tumpukan pupuk yang memang sengaja aku beli impor via online. Oh iya Pak, almarhumah Andara dimakamkan di mana ya? Tanyaku. Ada teh di arah belakang rumah ini, nanti saya tunjukkan, kata dia. Aku pun menceritakan pada bapak itu tentang semalam dan aku minta tolong untuk melihat plafon yang ditunjuk oleh Andara semalam. Setelah Pak Asep membawa tangga bambu lewat belakang, aku suruh dia naik sesuai yang aku tunjuk posisinya.
Kalau ada benda apapun itu, tolong diambil saja, Pak. Iya, Teh, kata dia sambil membawa tas plastik. Nampaknya Pak Asep mengambil sesuatu di atas sana. Setelah beliau turun, kami berdua kembali duduk di teras. Ini Teh, ada boneka kecil, sapu tangan, sama ada kalung dari bahan kayu Teh. Ya udah, sekarang tolong anterin saya ke makam itu sambil membawa pacul ya Pak, kataku memberitahu ke bapak itu. Berangkatlah kami berdua ke makam yang dimaksud. Nah sekarang, tolong Pak Asep buat lubang tepat di tengah kuburannya ya Pak, lalu kubur semua benda-benda itu. Oh iya, dalam lubangnya minimal 1 meter ya Pak Asep. Singkat kata, setelah kami kembali ke teras rumah dan Pak Asep membawa tangga dan pupuk itu, dia pun pergi ke arah kebunku. Sekitar jam 11 kurang, Mang Deden nampak memboncengkan seorang perempuan, kayaknya itu Nita. Setelah sampai di depan rumah persis, Mang Deden memberikan barang-barang yang aku pesan kemarin, termasuk kembalian uangnya. Makasih banyak ya Mang, kataku. Lalu aku menyuruh Nita duduk di ruang tengah. Lama ya kita nggak bertemu, Sin? Iya, Nit. Lama banget. Oh iya, tasmu ditaruh di kamarku aja, Nit. Lalu kami pun ngobrol ngalur ngidul, melepas rasa rindu seorang sahabat yang terpisah jarak dan waktu. Sorenya, ku ajak Nita ke makam Andara. Aku bersihkan dan rapikan tanahnya, ku cabuti rumput-rumput liar hingga kelihatan benar-benar bersih. Setelah selesai dan sampai rumah, kami duduk di teras sambil menikmati teh hangat yang sudah kubuat, termasuk singkong rebus yang kutaburi gula pasir. Malamnya, aku bermimpi bertemu dengan Andara. Dia tampak tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan sesaat kemudian dia berjalan pergi. Paginya aku merenung, jikalau saja tiap manusia menggunakan kepekaan dan akal sehatnya, maka sesungguhnya hidup itu sederhana, akan terasa indah, penuh damai, dan tidak perlu ada rasa kebencian, serta tanpa ada sekat hidup dengan dalih apapun. Dan itu bukan berlaku hanya sebatas manusia dengan manusia, melainkan juga pada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Yaitu semua adalah bagian dari hidup itu sendiri. Jumpa lagi di kisah berikutnya. Bye!